Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Furqan Azhari, mahasiswa program studi arkeologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Kebudayaan. Dan pada video ini saya akan mengangkat judul TP Ikan sebagai Produk Kebudayaan, Tinjauan Filsafat Kebudayaan, C.A. Van Versen. Objek kebudayaan yang saya kaji adalah tepe ikan, yaitu makanan tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi, khususnya berkembang di wilayah masyarakat yang memiliki kedekatan dengan lingkungan sungai. Di Provinsi Jambi sendiri ada yang namanya Sungai Batanghari. Untuk alasan saya memilih tepe ikan sebagai objek kajian adalah karena kuliner ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi merepresentasikan cara masyarakat memanfaatkan alam, membangun relasi sosial, serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan demikian juga, tepe ikan menarik untuk dianalisis sebagai bagian dari kebudayaan hidup. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan tentang tepe ikan itu sendiri, yang merupakan makanan tradisional yang tumbuh dari konteks ekologis dan sosial masyarakat Jambi. Keberadaan Sungai Batanghari terutama menjadi faktor utama munculnya tradisi konsumsi ikan sungai yang kemudian diolah menjadi berbagai bentuk kuliner. Salah satunya yaitu tepe ikan. Meskipun tidak memiliki catatan secara tertulis yang pasti, tepe ikan berkembang melalui tradisi lisan dan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari identitas kuliner lokal masyarakat Jambi. Dan yang selanjutnya, untuk fungsi sosial di kehidupan masyarakat. Tepe ikan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. Makanan ini juga sering disajikan dalam konteks kebersamaan seperti acara keluarga atau pertemuan sosial. Dengan demikian, tepe ikan berperan sebagai media interaksi sosial yang memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas dalam masyarakat. Untuk aktor komunitas atau pendukungnya, keberlangsungan tepe ikan adalah masyarakat lokal, khususnya keluarga dan komunitas perempuan yang mewariskan pengetahuan pengolahan makanan secara turun-temurun. Selain itu, pedagang lokal dan pelaku usaha kuliner juga menjadi bagian penting dan dalam mempertahankan eksistensi tepe ikan di ruang publik. Contohnya itu ada yang namanya Pasar Paduka yang ada di KCBN Muara Jambi, kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi. Di situ masyarakat lokal masih mendukung makanan-makanan tradisional, ya salah satunya tepe ikan ini sendiri. Untuk kondisi objek kebudayaan yang saya kaji ini, tepe ikan ini masih bertahan atau beradaptasi ya. Di satu sisi ia tetap diproduksi secara tradisional, namun juga di sisi lain mengalami penyesuaian dalam bentuk, rasa, dalam penyajian agar sesuai. Ya sesuai dengan selera atau masyarakat modern pada saat ini. Meskipun demikian juga, tantangan ini juga tetap ada, seperti perubahan pola konsumsi dan masuknya makanan instan atau junk food yang familiar pada saat ini atau pada zaman ini. Itu juga menjadi potensi tergesernya kuliner tradisional. Ya salah satunya tepe ikan itu sendiri. Tidak hanya tepe ikan juga, mungkin kebanyakan makanan-makanan tradisional, contohnya kue-kue juga yang ada di Provinsi Jambi, seperti kue Padamaran. Nah, itu juga sekarang lagi diusahakan atau diupayakan agar tidak tergerus oleh zaman yang sekarang lebih ke arah junk food. Dalam menganalisis tepe ikan ini, saya menggunakan teori tahap kebudayaan Van Persen yang membagi cara manusia memaknai kebudayaan ke dalam 3 tahap, yaitu mitis, ontologis, dan fungsional. Secara singkatnya gini, tahap mitis memiliki kebudayaan sebagai bagian dari hubungan simbolik manusia dengan alam itu sendiri. Tahap ontologis menekankan pengetahuan dan rasionalis manusia dalam pengolahan realitas. Yang ketiga, itu tahap fungsional, memandang kebudayaan berdasarkan kegunaannya dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kajian saya ini, saya lebih memfokuskan pada tahap kebudayaan fungsional karena paling relevan dengan praktik TP ikan ini sendiri.
Untuk penerapan teori terhadap TP ikan ini, yaitu paling dominan mencerminkan tahap kebudayaan fungsional, karena keberadaannya ditentukan oleh kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai sumber pangan maupun sarana sosial. Unsur mitis dan ontologis juga tetap hadir, tetapi tidak dominan. Unsur mitis tampak dalam relasi harmonis dengan alam sungai, sedangkan unsur ontologis tampak dalam sistem pengetahuan pengolahan ikan. Untuk makna filosofis di balik praktik simbol dan fenomena budaya. Secara filosofis, TP ikan ini mencerminkan cara manusia menyederhanakan alam menjadi sesuatu yang berguna tanpa kehilangan nilai kebersamaan. Praktik mengolah dan mengonsumsi TP ikan ini secara kolektif menunjukkan bahwa kebudayaan tidak hanya soal simbol tetapi juga tentang keberlangsungan hidup sendiri. Eh, TP ikan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Jambi. Dalam konteks modernitas, keberadaannya menunjukkan kemampuan masyarakat lokal Jambi untuk beradaptasi tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi ini. Disinilah tampak bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan selalu bernegosiasi dengan perubahan sosial. Sebagai mahasiswa arkeologi, saya melihat bahwa TP ikan ini memiliki potensi besar sebagai representasi kebudayaan lokal, namun masih menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Problem utamanya yang muncul yaitu ya berkurangnya minat generasi muda terhadap kuliner tradisional serta dominasi budaya konsumsi instan yang seperti saya sebutkan tadi, junk food. Jika tidak disikapi secara kritis, TP ikan berisiko kehilangan makna kulturalnya dan hanya dipandang sebagai komoditas semata. Nah, dan juga namun demikian, dalam konteks masa kini, TP ikan tetap relevan sebagai simbol identitas lokal dan praktik kebudayaan yang berakar pada nilai kebersamaan. Sebagai kesimpulannya, TP ikan dapat dipahami sebagai produk kebudayaan tahap fungsional yang ditopang oleh unsur mitis dan ontologis. Melalui kajian ini, TP ikan tidak hanya hadir sebagai makanan, tetapi sebagai artefak budaya hidup yang mencerminkan dinamika masyarakat Jambi. Oleh karena itu, memahami dan melestarikan TP ikan berarti juga menjaga nilai, identitas, dan keberlanjutan kebudayaan lokal ini. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang saya paparkan dalam pengisian atau melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah filsafat kebudayaan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.